Ini adalah mata kuliah pengantar analisis fungsional, pertemuan pertama ya. Ini kemarin ditaruh jadwalnya di hari Sabtu karena diharapkan tidak bertabrakan dengan jadwal perkuliahan yang lain karena sulit sekali menyamakan jadwal. Tetapi saya mengusulkan kepada teman-teman untuk mengganti jadwal perkuliahan ini. Ya, kalau bisa tidak hari Sabtu, terus siang lagi ya. Kan kasihan yang mau malam mingguan harusnya kan ini udah siap-siap ya. Oke. Baik, sebelum saya ke kontrak perkuliahan, sepertinya mendingan kita bahas dulu tentang jadwal ya. Apakah teman-teman berkenan kalau jadwal ini saya ganti harinya gitu? Silakan. Atau mau tetap hari Sabtu ini? Saya persilakan ya. Diganti ya? Iya. Oke. Hari apa kira-kira yang teman-teman free? Nanti saya sesuaikan dengan jadwal kuliah saya. Di sini berarti yang kurang siapa nih ya? Rizal, Bu. Cuman kurang satu ya. Oke. Ya, Rizal. Kalau saya lihat jadwal prodi matematika itu sengaja dikosongkan untuk hari Kamis karena biasanya hari Kamis itu dipakai buat agenda prodi sekitar jam 10-an. Oleh karena itu kayaknya ya ini hanya usulan saja. Sepertinya itu hari Kamis pagi itu sepertinya free begitu ya. Tapi nggak tahu ya teman-teman yang lain apakah teman-teman free. Silakan. Bagaimana kalau hari Kamis jam 8 sampai sekitar jam 10? Bu, anak matematika 18 hari Kamis dari jam 7 sampai setengah 10 ada matkul, Bu. Oh ya, oke. Berarti Kamis pagi nggak bisa ya? Iya, kalau dari jam setengah 10 sampai jam 12 kosong, Bu. Kalau setengah 10 sampai jam 12 itu biasanya saya pakai buat bimbingan skripsi ya hari Kamis tuh. Karena itu yang lowong juga. Atau nanti, ya nggak apa-apa lah. Mungkin nanti bimbingan skripsinya yang siang atau pagi. Mau nggak teman-teman ada yang punya usulan lain? Mas Auris, mungkin ini suaranya Mas Auris kecil ya? Akan, Bu. Jam 10 kurang, jam 10 sampai jam 12 ada mata kuliah, Bu. Hari Kamis, nggak bisa juga ya? Iya, Bu. Oke, makanya ini kemarin sulit sekali ya mencari jadwalnya sehingga ditaruh di hari Sabtu. Oke, hari apa deh enaknya teman-teman free-nya di mana? Kalau saya itu, bentar, saya lihat jadwalnya. Kalau saya Senin Selasa itu saya jam 9 sampai Senin pagi bisa ding saya. Senin saya kuliah siang setengah 1. Kalau Senin pagi, teman-teman bisa? Bisa nggak Senin pagi? Bisa, Bu. Kedengar suara saya Senin pagi begitu jam 8? Ya, bisa, Bu. Yang teman-teman 2018? Tapi Senin jam 9.45 ada matkul, Bu. Oh, udah selesai. Paling saya kuliah itu dari jam, atau kita mundurkan dari setengah 8, begitu? Kan online-nya mungkin saya juga nggak betah lama-lama ya, pedes juga matanya ya, 2 jam di depan komputer. Kalau setengah 8 sampai jam 10, setengah 10 lah, itu kira-kira gimana? Insya Allah 2 jam cukup ya. Bisa nggak? Bisa, Bu. Senin Bisa. pagi gitu ya. Sekitar setengah 8-an ya. Kadang pagi itu saya juga crowded ya. Pagi saya sebenarnya saya harus menyiapkan anak saya sekolah online juga. Tapi kadang saya tinggal begitu. Jadi nanti saya siapkan dulu anak saya ya sekitar setengah 8-an ya. Saya siapkan punya anak saya, nanti anak saya tinggal, baru kita kuliah gitu. Bisa ya?
Senin pagi ya, 7:30 insya Allah. Gitu. Berarti ini linknya tetap ini saja, nanti apa namanya jadwalnya aja saya edit ya. Insya Allah link Zoom-nya ini terus tidak berganti. Oke, teman-teman itu. Tetapi sebenarnya begini, pada dasarnya saya tidak memaksakan teman-teman selalu ikut Zoom ya, karena saya tahu juga keterbatasan dan mungkin banyak kendala juga ya, ada yang kendala sinyal, ada yang kendala kuota dan seterusnya, atau ada juga kendala listrik. Bisa jadi pas kebetulan hari itu juga mati listrik di rumahnya atau di daerahnya. Oleh karena itu sekali lagi saya tidak memaksakan. Makanya dari itu kemarin saya buat kontrak perkuliahannya itu seperti yang saya share di grup ya, teman-teman ini. Nah, sekali lagi kontrak perkuliahan ini adalah tawaran ya. Apabila teman-teman ada yang ingin diusulkan, mungkin sistemnya atau komponen penilaian, monggo silahkan. Sekali lagi saya terbuka makanya di perkuliahan pertama saya ingin semuanya hadir supaya bisa kita ambil apa namanya, kita bisa sepakati bersama tentang kontrak perkuliahan ini. Nah, di tempat saya hujan. Sebentar, saya nutup jendela dulu. Silakan, ada yang ingin diusulkan? Saya persilahkan kalau ada yang punya usulan mungkin. Oke, kenapa saya membuat sistem seperti ini? Yang pertama, saya sebenarnya pengennya kuliah itu enaknya di kelas ya. Kalau kuliah online itu nggak enak, rasanya gemes gitu pengen nulis. Makanya mungkin nanti saya akan pakai whiteboard digital di sini, tetapi kendalanya komputer saya, kalau saya harus memakai whiteboard digital, saya harus mematikan video. Nggak apa-apa ya, yang penting ada suaranya ya. Kemudian, kenapa saya membuat Google Classroom? Yang pertama, Google Classroom ini saya lihat masuk dalam kuota belajar itu ya, kuota Indonesia Belajar. Jadi, teman-teman kalau yang daftar kuota yang Rp10 yang Telkomsel, itu masuk, ini gratis. Yang berapa? 30 GB sebulan Rp10. Jadi, teman-teman mengakses Google Classroom ini juga gratis dengan kuota belajar itu. Kemudian juga kalau e-learning itu sering error ya. Jadi saya tuh agak kecewa gitu kemarin pas semester yang lalu ya, sangat-sangat perkuliahan saya sangat tidak berjalan dengan baik karena terkendala dengan fasilitas di e-learning. Oleh karena itu saya putuskan semester ini saya pakai Google Classroom. Ini Google Classroom. Kemudian saya rasa Google Classroom itu juga enak ya. Jadi ketika saya ngoreksi tugas bisa langsung saya kasih nilai dan langsung saya bagikan di situ ke teman-teman. Bisa langsung saya kasih komentar, misal nanti ini masih kurang apa dan seterusnya. Gitu. Kemudian saya lihat juga saya bisa mengkonekkan link YouTube dengan Google Classroom. Insya Allah setiap perkuliahan online selalu saya rekam. Mohon izin juga akan saya share di YouTube supaya nanti teman-teman yang tidak sempat menyimak kuliah online ini, dia juga bisa menyaksikan di YouTube. Begitu ya, karena kan kita nggak tahu, siapa tahu pas hari itu juga dia terkendala mati lampu itu tadi, atau sinyal, kita juga tidak tahu. Oleh karena itu saya memaklumi bahwa saya juga mohon izin kepada Anda semua bahwa perkuliahan ini akan direkam, nanti saya share di YouTube. Tidak ada tujuan untuk dimonetisasi ya teman-teman. Mungkin nanti di akhir semester video saya semua di YouTube akan saya hapus. Artinya ini hanya untuk keperluan perkuliahan, tidak ada monetisasi dan seterusnya. Tidak harus di-subscribe, tidak harus di-like, tidak harus di-share. Jadi ini hanya untuk keperluan perkuliahan, memudahkan mahasiswa mengakses materi-materi perkuliahan saya. Teman-teman nanti bisa masuk ke playlistnya analisis fungsional kalau saya tidak salah. Tetapi link setiap pertemuan akan saya share di Google Classroom. Baik itu link YouTube atau materi-materi ataupun tugas-tugas. Begitu ya. Makanya saya buat seperti ini. Gitu. Kemudian
kenapa saya buat komponen penilaian seperti ini? Nampak saya menonjolkan tugas harian 40%. Karena begini, saya memang mewajibkan teman-teman untuk mengumpulkan tugas karena yang pertama, tugas dengan teman-teman mengumpulkan tugas, saya ingin juga mengevaluasi sistem perkuliahan dan materi yang saya sampaikan. Apakah materi sudah bisa tersampaikan dengan baik, ataukah teman-teman masih ada yang kurang di bagian mana? Tentu setiap pekan akan saya evaluasi begitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Tetapi tentunya saya juga tidak bisa memaksakan. Tidak semua 14 tugas, kan 14 kali pertemuan, ada tugas 14 kali. Tidak semua nilai itu dihitung dalam 40%. Saya hanya ambil mungkin sekitar 7 atau 8 nilai terbaik. Kalau 7 kan berarti Anda mengerjakan 50% dari tugas ya. Paling tidak gitu ya. Gitu. Oleh karena itu, teman-teman mohon diperhatikan tentang tugas harian ini. Kenapa saya beri poinnya sangat tinggi? Karena setiap pekan memang ada tugas, tetapi tugasnya memang menyesuaikan materi tiap pekan, tiap perjumpaan untuk mengevaluasi saya. Apakah saya harus lanjut atau saya harus mengulang materi kembali? Sekali lagi, karena ini mata kuliah pilihan, saya akan lebih benar-benar menekankan kepada teori, apakah teman-teman sudah benar-benar paham. Kalau belum, maka akan saya ulang kembali. Gitu ya. Nah, monggo, apakah ada yang ingin teman-teman tambahkan atau kurangkan, atau teman-teman usulkan dari tawaran saya. Makanya ini saya katakan, saya tawarkan ya. Jadi ini tidak saklek harus begini. Kemudian saya tetap ada UTS UAS. Kenapa? Karena UTS UAS itu sebagai penilaian saya dari paling tidak kompetisi kelas itu seperti apa ya, begitu loh. Jadi mana yang pantas mendapatkan nilai terbaik, mana yang nilai yang middle dan seterusnya. Oke, gitu. Kemudian kenapa kehadiran tetap 10%? Kehadiran ini sebenarnya untuk mengcover ini kehadiran minimal 3 kali online. Kenapa? Ini sebenarnya syarat dari universitas ya teman-teman ya. Syaratnya sebenarnya bunyinya dosen harus mengadakan kuliah tatap muka begitu secara online minimal 3 kali. Tetapi saya berusaha untuk setiap pekan saya menyampaikan perkuliahan secara langsung. Walaupun teman-teman tidak semua bisa hadir. 1 orang saja hadir akan saya adakan kuliah online. Ya, karena itu nanti akan direkam dan nanti akan saya share di YouTube agar teman-teman bisa lihat. Begitu ya. Itu silakan kalau ada yang ingin memberikan saran, masukan, atau mungkin ada tambahan yang perlu ditambahkan dari kontrak perkuliahan. Saya persilakan. Saya persilakan teman-teman. Apakah teman-teman semua setuju dengan komponen penilaian, sistem, dan seterusnya yang saya paparkan di grup? Ini saya tulis di sini. Ini di tempat saya hujannya kencang sekali ya di Jogja. Jadi mungkin mudah-mudahan ini nanti nggak mati lampu ya, atau sinyalnya jadi hilang. Di Jogja mati lampu, di Jogja hujannya sangat deras. Ini pada di mana ini? Di Jogja, ada yang di Jogja? Mas Auris, di mana? Ya, Bu. Di Jogja ya? Ya. Oke, Mbak Nisa, di mana? Di Jogja, Bu. Jogja ya? Oh, ini orang Jogja. Hujan nggak ini? Di mana ini? Bukan Hujan orang ya? Jogja, Bu. Hujan ya? Ini di kosan atau rumah sendiri? Kosan, Bu. Oh ya? Oh, Anda nggak mudik ini? Udah mudik, Bu. Balik lagi, udah. Oh, tapi tetap harus hati-hati ya. Karena mana-mana. Hujannya ngeri, hujan angin ya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu pada koneksi, terutama ya koneksi internet. Oke, kalau ini Mbak Mesaliani di mana, Mbak? Di Jakarta, Bu, di rumah. Oh ya.
Hujan nggak ini Jakarta? Awas banjir Mbak ya. Lagi kuliah. Enggak, panas. Oh panas ya. Di Jogja lagi hujan deras nih. Oke. Baik, bagaimana ini? Tinggal 3 orang. Yang satu tadi keluar deh. Mungkin sinyal juga. Oke, bagaimana? Apakah kita sepakati? Kalau kita sepakati, nanti akan saya kirim RPS ke apa namanya? Google Classroom. Nanti teman-teman bisa mana ya tadi RPS saya? Sebentar. Oke. Sebentar. Mana sih? Ya, kalau nanti teman-teman sudah sepakati itu tadi, saya minta tolong pada perwakilan kelas untuk menandatangani di bagian bawah RPS ini ya, di sini. Seperti perkuliahan, harusnya kalau di kelas kan ada kontrak kuliah ya, biasanya ditandatangani di awal. Ini karena perkuliahan online, sekarang bentuknya seperti ini di bawah RPS. Oke, ada yang ingin disampaikan Mas Auris, Mbak Nisa, Mbak Mesa? Sepakat ini atau ada yang ingin dirubah? Monggo. Sepakat, Bu. Sepakat, Mbak Mas Auris gimana? Sepakat, Bu. Oke, ya baik. Alhamdulillah berarti ini disetujui ya. Mohon nanti perwakilan kelas, boleh Mas Auris ya nanti ini saya kirimkan di Google Classroom, tolong ditandatangani, dikasih dibubuhkan nama dan NIM, nanti setelah itu filenya dikirimkan lagi ke saya, bisa lewat email atau WA ya. Oke, ini sebagai bahan laporan juga ya. Oke, baik teman-teman. Nanti file RPS ini akan saya sharekan di Google Classroom. Nah, teman-teman mohon dicermati bagian ini, bahan kajian atau materi. Yang saya tandai kuning kelihatan ya? Bahan kajian atau materi setiap pertemuan. Di sebelah kiri ada pertemuan pertama, ini saya ke kontrak pendahuluan, ya semua termasuk pembahasan RPS, motivasi tentang ruang metrik. Jadi seharusnya hari ini saya sudah masuk tentang ruang metrik. Ya. Nah, jadi nanti RPS ini saya share di Google Classroom, silahkan teman-teman cermati. Kemudian terutama di bagian yang saya kuningin ini ya, setiap pertemuan ya. Silahkan. Oleh karena itu teman-teman seharusnya bisa cari dulu materinya ya. Bisa lihat apa namanya, bisa cari-cari referensi ya. Daftar referensi yang saya gunakan ini ada 6, tetapi mungkin tidak setiap pertemuan tuh saya pakai ke 6-6-nya tidak. Misal ketika saya membahas tentang dasar ruang metrik dan contoh-contohnya saya pakai buku yang pertama, Satisirelli ini. Ini filenya ada, nanti kalau Anda tidak dapat saya share juga, filenya saya ada bukunya. Kemudian yang berberian ini, saya lupa saya punya nggak ya, seharusnya ada ini. Ketika nanti saya sudah sampai ke ruang Hilbert atau ruang Banach, ruang bernorma, maka saya pakai buku yang kedua. Yang lain 3, 4, 5, 6 ini bisa digunakan sebagai bahan pembanding ya, referensi lain. Oke? Selain itu teman-teman bisa searching lah, banyak lah tentang analisis fungsional, itu sudah banyak ya. Oke, baik. Itu saya kira di awal yang perlu saya sampaikan tentang RPS, tentang perkuliahan, dan referensi yang saya gunakan. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Saya persilakan. Saya ada filenya, nanti saya share juga ya di Google Classroom. Ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Silakan. Oke, baik. Saya mau share materi yang pertama. Kelihatankah yang saya share ini? Kelihatan, Bu. Oke. Siang-siang kita biar nggak ngantuk sambil ngopi boleh ya ini ya. Silakan dinikmati kopinya, boleh. Mas Auris, Mbak Nisa, Mbak Mesaliani ya.
suguhannya ya, silahkan. Nggak usah malu-malu, diminum kopinya ya. Oke, ini tentang ruang metrik. Materi saya yang pertama, bab ini ruang metrik sangat banyak yang perlu kita pelajari pada ruang metrik. Baik itu tentang barisan, kemudian tentang sifat-sifat di dalamnya ya. Oke. Ya, materi saya secara kalau saya buat apa ya, diagram atau flowchart dalam satu semester bisa bentuknya seperti ini. Ya, teman-teman, analisis fungsional itu saya membahas tentang ruang metrik. Saya tekankan bacanya metrik dan matrik itu berbeda. Ingat, matrik dan metrik itu berbeda. Di sini saya membahas tentang ruang metrik. Oke, ruang metrik ya. Oke. Kemudian di dalam ruang metrik akan saya bahas tentang sifat-sifat dasarnya, contoh-contohnya ya. Kemudian ada sifat kompak, kekompakan, keterhubungan, nanti fungsi kontinu di ruang metrik seperti apa. Sebenarnya pembahasan di ruang metrik tidak jauh berbeda ketika kita membahas di analisis real. Di analisis real saya punya ruang yang besar adalah ruang atau himpunan bilangan real yang di dalamnya ada sifat penjumlahan, ya kan? Oke, di dalamnya ada, di dalamnya ada, ya, biasanya di analisis real kita membahas tentang sifat-sifat di bilangan real, ya kan? Kemudian ada seharusnya di bilangan real itu juga ada sifat kompak ya, fungsi kontinu dan seterusnya. Ada limitnya juga, ada limit barisan Cauchy di ruang metrik juga ada. Nah, kemudian setelah saya menyelesaikan sifat-sifat di ruang metrik, targetnya ini sebelum UTS, 7 kali pertemuan ini ada di sini, kemudian sisanya ada di sini. Kalau saya masih cukup waktu, maka akan saya tambahkan nanti ke ruang Hilbert. Ruang Hilbert. Jadi, tetapi sasaran utamanya adalah ini pembicaraannya tentang ruang metrik dan ruang bernorma yang lengkap atau ruang Banach. Ya. Oke, itu sebelumnya. Bentar ya. Baik, teman-teman, kita lihat di sini ada definisi ruang metrik ya. Jadi kita masuk langsung ke bagian yang pertama tentang ruang metrik. Oke. Ruang metrik itu apa? Ruang metrik itu secara namanya aja ruang ya, suatu tempat begitu wadah di dalamnya berarti harusnya ada isinya dong. Ada isinya seperti apa? Pasti punya sifat-sifat tertentu ya kan? Oke. Oke. Di sini pada ruang metrik saya sebelum mendefinisikan ruang metrik, jadi begini. Saya ilustrasikan begini. Oke, sorry bentar. Misalkan saya punya himpunan X begitu ya. Ini adalah himpunan X ya. Yang saya tandai merah ini adalah himpunan X. Nah, himpunan ini tidak kosong. Kalau di dalamnya ini ada D, ya. Di dalamnya itu ada D yang memenuhi sifat 1, 2, 3, dan 4, maka himpunan X ini tadi yang di dalamnya ada D ini, ya, jadi pasangan ini disebut ruang metrik. D-nya itu apa? D-nya ini apa? D-nya adalah pemetaan atau fungsi dengan domain X cross X. Jadi D itu adalah dari X cross X, ini X cross X ya, ke bernilai real. Ini D. Ya. D adalah fungsi gitu ya.
di mana domainnya adalah semua anggota-anggota dari X cross X. Oke, bisa dipahami itu? Ya. Jadi, kalau nanti D ini yang di dalam X itu memenuhi ini, yang pertama apa? Lebih besar sama dengan 0. Kan kalau Anda punya fungsi, biasanya kan ada definisi fungsi. Ingat, Anda punya fungsi f. Gimana? Fungsi f dari A ke B. Misalkan, Anda punya fx kan? Fx definisinya apa? Misal x kuadrat per x. Nah, kalau nanti dx, y itu definisinya itu memenuhi ini, lebih besar sama dengan 0, berarti aksioma pertama dipenuhi. Bisa dipahami? Kemudian, yang kedua, dxy sama dengan 0 jika dan hanya jika x-nya sama dengan y. Jadi nanti kalau definisi D-nya itu memenuhi yang kedua, berarti aksioma yang kedua dipenuhi. Yang ketiga, di sini dxy sama dengan dyx. Artinya ketika saya menuliskan dxy, nilainya harus sama dengan dyx. Nilai, sekali lagi nilai. Ya, bukan hanya cara penulisan, tetapi nilainya. Kalau nilainya nggak sama ya jangan, ya kan? Misal saya ambil contoh, saya tulis misalkan dxy saya rumusnya adalah x plus y. Berarti berlaku dong dxy sama dengan dyx. Ya iya, karena x plus y sama dengan y plus x. Kemudian yang keempat, berlaku ketaksaman segitiga. Perhatikan di sini, dxy kurang dari sama dengan dxz ditambah dzy. Ingat sini x, y, berarti ini x, ini y. Z-nya ini sama. Ketaksaman segitiga, masih ingat ya? Anda punya gimana dulu di real A plus B kurang dari sama dengan A plus C ditambah C plus D. Masih ingat ini di ketaksaman segitiga di real atau mutlak A ditambah mutlak B, begitu ya? Ya. Oke, inilah definisi ruang metrik ya. Sekali lagi, saya punya himpunan tak kosong X ya. Kemudian ada pemetaan di dalamnya yang memenuhi aksioma 1, 2, 3, 4. Maka D-nya itu disebut metrik pada X. Sekali lagi, yang disebut metrik itu adalah D-nya. Jadi pemetaan D yang memenuhi sifat 1, 2, 3, dan 4 disebut metrik. Nah, pasangan X, D disebut ruang metrik. Bisa dipahami di sini? Oke, ada pertanyaan dulu mungkin. Saya persilahkan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Itu yang A plus B kurang dari A plus C plus D, bukan C plus B, Bu. Apa C plus Oh D? iya, C plus B. Sorry, ini ya. C plus B. Betul, betul. Ya. Ini hanya untuk menginikan ketaksaman segitiga. Tapi kalau dulu kan kita punyanya gimana? A plus B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B ya, teman-teman ya. Gitu ya? Iya. Ya, tapi sama itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Enggak, Bu. Nah, anggota-anggota dari ruang metrik ini disebut titik atau poin. Jadi di dalam X yang ada D-nya ini, anggota ruang metrik itu disebut titik ya. Oke, ini definisi ruang metrik. Tetapi tentunya ada yang memotivasi. Kok bisa sih ruang metrik itu ada gitu? Jadi teman-teman, metrik ini atau ruang metrik itu sebenarnya ranah analisis abstrak. Saya tidak bisa mewujudkannya secara real. Tetapi yang real itu sebenarnya juga bagian dari metrik. Bagian dari ruang metrik. Jadi kejadian di real itulah yang memotivasi munculnya ruang metrik. Apakah yang memotivasinya? Anda masih ingat? Sifat apa sih yang di real yang memenuhi keempat aksioma ini kira-kira? X-nya kan bilangan real, ya kan? Real kan tidak kosong. Oke, kira-kira D yang seperti apa di real yang memenuhi 1, 2, 3, dan 4? Yaitu?
Nilai mutlak, konsep jarak. Anda masih ingat jarak? Masih ingat nggak? Nah, inilah sebenarnya yang memotivasi lahirnya ruang metrik. Jadi jadi yang memotivasi itu sebenarnya kasus ini. Yang pertama ini. Jadi kalau saya punya himpunan bilangan real R tidak kosong, kemudian saya definisikan pemetaan D itu X cross X-nya itu adalah R ya. Ini X sama dengan R. Jadi berarti D-nya dari R cross R bernilai real ya. Nah, kemudian definisi DXY-nya adalah nilai mutlak X min Y. Ingat, ini sebenarnya apa sih? Bisa kita artikan sebagai apa? Jarak dari X ke Y, ya kan? Coba. X, Y. Jaraknya kan, biasa kalau kita mencari jarak dari X ke Y apa? Nilai mutlak X min Y. Atau mutlak Y min X. Betul nggak? Nah, jadi dari konsep jarak di ruang real, pada himpunan bilangan real, itulah yang memotivasi lahirnya ruang metrik. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, benar nggak? Kalau DXY itu lebih besar sama dengan 0, betul nggak? Betul nggak ini lebih besar sama dengan 0? Betul nggak kalau ini? Hah? Nih, betul nggak? DXY saya kan sama dengan mutlak X min Y. Benar nggak mutlak X min Y ini lebih besar sama dengan 0? Betul. Betul ya? Berarti aksioma yang pertama di ruang metrik itu terpenuhi. Buktinya itu harusnya, saya langsung aja caranya ya. Saya langsung saja caranya untuk membuktikan. Jadi, kalau akan ditunjukkan XD ruang metrik, bagaimana caranya menunjukkannya? Kita coba lihat tadi ya. Definisi ini tadi, ini kan harus berlaku untuk setiap X, Y, Z elemen X, ya kan? Berarti gimana caranya? Ambil sembarang. Pertama buktinya adalah ambil sembarang bilangan X, Y, Z elemen X. Elemen R berarti ya. Karena X-nya adalah bilangan real. Kemudian yang pertama, DXY lebih besar sama dengan 0 dipenuhi. Sebab apa? Mutlak X min Y lebih besar sama dengan 0. Oke, yang kedua. Yang kedua gimana? DXY, benar nggak DXY sama dengan 0? Ini berarti jika X-nya sama dengan Y, benar nggak? DXY sama dengan 0 itu tadi apa DXY-nya? X min Y, betul nggak? DXY itu kan sama dengan mutlak ini. Berarti gitu kan? Kemudian apa? Kemudian DXY sama dengan 0, ini adalah DXY sama dengan 0. Mutlak ini akan sama dengan 0 kalau apa? Sama dengan X sama dengan Y. Ya, kalau yang di dalam mutlaknya itu 0, ya kan? Jika dan hanya jika X min Y-nya itu 0. Oke? Gitu. Nah, X min Y sama dengan 0, ini artinya sama saja dengan apa? X sama dengan Y. Oh, berarti syarat yang kedua dipenuhi. Anda boleh sampaikan kalimatnya di awal. Atau Anda simpulkan jadi gitu ya. Aksioma kedua dipenuhi. Dipenuhi. Oke. Sekarang yang ketiga. Benar nggak DXY sama dengan DYX? DXY itu sama dengan apa? Mutlak X min Y. Berdasarkan sifat nilai mutlak, ini bisa saya tulis gimana? Minus Y min X. Nah, sifat nilai mutlak kalau A kali B itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Betul nggak? Nah, ini
ini min 1 gitu ya, min 1 dikali Y min X itu kan sama dengan min 1 dikali mutlak Y min X, ya kan? Sama dengan berapa? 1 kali mutlak Y min X. Mutlak Y min X itu sama dengan apa sih? DYX. Betul nggak? Betul kan? Nah, itu ya. Nah, berarti jadi yang ketiga, aksioma ketiga juga dipenuhi ya. Dipenuhi. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada? Sebelum saya lanjutkan. Nah, yang keempat harus ditunjukkan bahwa saya pakai biru ya. Yang keempat, apakah benar DXY itu kurang dari sama dengan DXZ ditambah DZY ya? DXY tadi sama dengan apa? X min Y. X min Y ini bisa saya tulis dengan apa? Mutlak X min Z ditambah X min Z ditambah Z min Y, begitu ya. Nah, ini bisa ditulis X min Z ditambah Z min Y. Z min Y. Oke. Berdasarkan sifat nilai mutlak ketaksamaan segitiga, kalau ini A dan ini B, maka berlaku kurang dari sama dengan X min Z ditambah mutlak Z min Y, gitu ya. Nah, X min Z itu apa? Mutlak X min Z adalah DXZ ya, ditambah DZY. Oke, ternyata DXY itu kurang dari sama dengan DXZ ditambah DZY. Ternyata aksioma yang keempat juga dipenuhi. Betul ya? Nah, jadi Anda lihat step by step-nya di situ. Yang saya uraikan itu benar-benar teori yang sudah pernah kita pelajari dulu di real ya, dan itu memang kebenarannya udah kita buktikan memang benar. Oleh karena itu ternyata benar bahwa R terhadap nilai mutlak ya, ini XD ya, harusnya R terhadap nilai mutlak ini benar merupakan ruang metrik. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi inilah yang memotivasi sehingga lahirlah ruang metrik itu. Nah, sebenarnya pengembangan di analisis, di matematika analisis itu dari real ya, kebanyakan dari real. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, saya harap bisa dipahami ya ini ya, bagaimana membuktikan bahwa suatu himpunan yang dilengkapi dengan pemetaan tertentu di dalamnya merupakan ruang metrik. Baik, kita lanjut contoh yang berikutnya. Apakah Anda punya gambaran? Kalau saya punya himpunan tak kosong X, X-nya ini R ya, ini masih di real ya, ini R. Terus saya definisikan D. Teman-teman nanti kalau teman-teman jumpai di buku lain tidak D, nggak apa-apa ya, itu hanya notasi ya. Nanti F pun nggak apa-apa, itu kan hanya notasi. Atau ada juga yang menotasikannya dengan row, nggak masalah ya, boleh. Kemudian, oke, ini ya, misalkan saya punya D-nya seperti ini. DXY sama dengan 1 ketika X tidak sama dengan Y. Ini untuk setiap X, Y-nya elemen R. Maaf ya, ini kurang ya. Silakan ditambahkan nanti DXY sama dengan 1 ketika ya, atau untuk X tidak sama dengan Y. Kemudian DXY akan sama dengan 0 untuk X yang sama dengan Y. Nah,
sebelum membuktikan dia merupakan ruang metrik, yang harus dipahami bagaimana sih, apa sih maksud dari definisi D-nya ini dulu. Definisi D yang harus Anda pahami. Nanti ketemu bentuk definisi D-nya seperti apa aja, itu bisa Anda buktikan dia merupakan ruang metrik. Yang penting ingat keempat aksioma tadi. Dia harus non negatif ya, lebih besar sama dengan 0, kemudian dia akan 0 kalau sama, ya kemudian yang ketiga simetris ya, kemudian yang keempat ketaksamaan segitiganya. Oke, baik. Di sini pertanyaan saya, apakah syarat yang pertama dipenuhi? Apakah benar DXY ini lebih besar sama dengan 0 untuk semua X, Y elemen real? Betul nggak? Belum? Betul nggak? Betul. Betul ya? Betul. Kenapa? Karena X ke Y sama dengan 0 atau 1. Ya, DXY ini selalu lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Orang di definisinya nilainya cuma 1 dan 0. Ya kan? Ya. Kan kata dia DXY saya nilainya hanya 1 dan 0 gitu loh. Maksud definisi itu. Oleh karena itu syarat yang pertama pasti dipenuhi. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut yang kedua, aksioma yang kedua. Apakah benar dia akan bernilai 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y? Betul nggak? Betul. Ya, berdasarkan definisi, lihat ini. Dia akan 0 untuk apa katanya? Untuk yang sama. Oleh karena itu syarat yang kedua dipenuhi berdasarkan definisi D-nya. Syarat yang ketiga dipenuhi nggak? DXY Anda sama nggak dengan DYX? Nah, sekarang kita lihat DXY itu sama dengan 1 untuk X tidak sama dengan Y. Sama saja mengatakan dengan, nanti Anda tulis ya, sama saja mengatakan dengan Y tidak sama dengan X. Sama kan? Ini 1 untuk Y tidak sama dengan X. Kemudian dia akan 0 untuk X sama dengan Y. Ini kan sama aja mengatakan dengan apa? Y sama dengan X. Sama kan? DXY berarti kalau saya balikan sama ini. Sama dengan DYX. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya. Nilai ya, sekali lagi nilai. Nilainya nggak berubah toh? Nilai 1 dan 0-nya. Iya. Makanya nilai DXY benar sama dengan DYX. Yang keempat sekarang, syarat ketaksamaan segitiga. Nah, ini yang perlu benar-benar dipahami. Makanya tadi saya katakan, Anda harus paham definisi D-nya ini. Kalau definisi D-nya nggak paham, ya nggak bisa membuktikannya. Nah, sekarang apakah aksioma yang keempat dipenuhi? Dipenuhi nggak? Nah, teman-teman harus perhatikan. Di sini, teman-teman harus jeli. Ini dibagi menjadi 2 kasus, sedangkan saya punya 3 elemen nanti. Oleh karena itu, nanti yang harus dicek adalah beberapa kejadian, ya kan? Dibagi menjadi kalau saya punya semuanya nggak sama. Sorry, tadi lupa ya. Harusnya kan mulai dari bukti, gitu kan? Bukti titik 2, ambil sembarang X, Y, Z elemen R ya. Ini tadi di R ya bicaranya. Baru 1, 2, 3. Oke. Untuk yang ke aksioma keempat, kita bagi menjadi beberapa kejadian. Kejadian yang pertama, gimana kalau saya punya X tidak sama dengan Y, tidak sama dengan Z? Berarti apa? Oh, berarti DXY-nya sama dengan 1, kemudian DXZ-nya sama dengan 1, DZY ya,
DZY kan Y tidak sama dengan Z, Z tidak sama dengan Y, berarti nilainya 1 juga. Nah, berlaku nggak nih kesaksamaannya? Apakah berlaku DXY kurang dari sama dengan DXZ ditambah DZY? Apakah berlaku nggak? Lihat, DXY Anda berapa? DXY saya sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 1 ditambah 1. Betul nggak? Ini kan 1 nih, DXZ-nya 1 kan tadi nih, dari sini. Kemudian DZY saya 1. Betul ya? Ya. Nah, berarti kesamaan yang keempat ini berlaku. Oke. Paham nggak teman-teman? Kalau gitu, saya pakai ini aja deh. Biar jembar. Nah, yang pertama itu kan tadi udah ya. Sekarang kalau tadi udah X tidak sama dengan Y, tidak sama dengan Z. Udah terbukti. Sekarang yang kedua, nanti Anda bisa cek kalau X sama dengan Y, sama dengan Z gimana. Kemudian sekarang yang C, misalkan kalau X tidak sama dengan Y, tapi Y-nya sama dengan Z. Berarti gimana? X nggak sama dengan Y sama dengan Z. Berarti X-nya tidak sama dengan Z dong, ya nggak? Betul nggak? Kan Y sama dengan Z, tapi X tidak sama dengan Y. Berarti X tidak sama dengan Z. Betul? Betul. Betul ya? Nah, Betul, Bu. oke. Atau ini saya nulisnya gini aja deh. Ini berarti, sebentar. Oke. X, S, X, S. Sebentar ya. Kan ini malah nggak diaktifkan. Oke lah. Oke. Misalkan kejadiannya X tidak sama dengan Y, tetapi Y-nya sama dengan Z. Berarti X-nya kan tidak sama dengan Z. Nah, berdasarkan definisi D tadi, berarti DXY-nya berapa? DXY-nya 1 ya. DZY-nya berapa? 0. 0. DXZ-nya 1. 1. Memenuhi enggak DXY kurang dari atau sama dengan DXZ ditambah DZY? Coba. Memenuhi. DXY kurang dari atau sama dengan DXZ ditambah DZY. Memenuhi enggak? Lah iya dipenuhi, orang ini 1 gitu kan. Kemudian DXZ-nya ini 1, tapi DZY-nya 0. Ya kan? 1 kan sama dengan 1 ditambah 0. 1 kan? Ini kan kurang dari atau sama. Oke, bisa dipahami? Untuk yang sama dengan semua, kemudian kalau nanti X tidak sama dengan kalau X sama dengan Y, tetapi Y-nya tidak sama dengan Z, berarti X-nya jadi apa?
Tidak sama dengan Z, no? Ya enggak? Ya kan? X sama dengan Y. Y-nya enggak sama dengan Z. X-nya ganti. Di sini dong, X. X-nya tidak sama dengan Z. Nah, ini. Sama nanti caranya dengan ini. Berarti nanti harusnya ada berapa kasus? Ada berapa kasus di situ harusnya? Saya punya 3 elemen. Harusnya ada berapa? Kan tadi udah 2 ya, yang tidak sama semua, terus yang sama semua. Sama ini 2. Udah 4. Harusnya 1 lagi loh. 1 lagi apa? Kurang 1 ya. Ayo apa? Kalau X sama dengan Z, ya kan? Belum kan? Ini kan nggak sama semua. X sama dengan Z, tapi Y tidak sama dengan Z. Berarti apa? X tidak sama dengan Y. Belum kan ini? Belum. Ya nggak? Belum. Betul ya, udah 5 ya. Nanti Anda pikirkan lagi ya. Caranya sama seperti yang ini ya. Bagaimana membuktikan ketaksamaannya itu dipenuhi. Oke, ada pertanyaan ini. Bagaimana membuktikan bahwa dia merupakan ruang metrik? Ada yang ingin ditanyakan? Ini saya coret-coret ya, udahan. Nanti dicoba ya. Jadi untuk membuktikan dia merupakan ruang metrik, harus ditunjukkan keempat aksioma tersebut. Oke? Mau tanya, Bu. Gimana? Itu, Ya, silakan. kan padahal nggak ada Z-nya, Bu. Yang tadi. Yang mana? Yang tadi di definisinya kan nggak ada X sama dengan Y sama dengan Z. Tapi kok bisa ditambahin Z, gimana, Bu? Itu di ingat, DXY itu, XY itu siapa sih? DXY. XY-nya ini siapa? Tadi yang saya tambahkan. Setiap elemen X-nya, setiap elemen bilangan realnya. XY ingat, XY itu hanya notasi ya teman-teman. Hanya elemen. Hanya sembarang sampel gitu kan. Kalau nanti diganti Z, berarti DXZ. Tinggal diganti, Y-nya diganti Z. Ya nggak? Kan Z juga elemen R. Ini kan definisi ini berlaku untuk setiap XY elemen R. Bisa dipahami di sini? Gitu ya, Mas Auris? Paham nggak, Mas Auris? Belum, Bu. Sebentar, saya pakai whiteboard aja. Oke, bentar. Oke, saya tulis di sini. Saya punya DXY. DXY-nya sama dengan 1 untuk X tidak sama dengan Y. Oke? 0 untuk X sama dengan Y. XY itu siapa? Untuk setiap XY-nya itu elemen bilangan real. Setiap bilangan real. Kalau nanti saya punya D, X, Z, tapi Z-nya itu bilangan real, berarti kan ada di sini. Paham nggak? Ingat, yang aksioma 1, 2, 3, 4, kita buktikan itu untuk semua X, Y, Z ada, X, Y, Z ada di dalam X-nya atau di dalam apa namanya? Oke. Ya kan? Definisi ini kan berlaku untuk semua di himpunannya gitu loh Mas, di himpunan semestanya.
Kalau nanti saya ambil D 0,1 misalkan, ya berarti nilainya berapa 0,1? Ya 1, orang ini 0 dan 1 nggak sama, kan berarti yang ini masuk kategori ini, gitu loh Mas. Kalau nanti saya punya D 5,5, berarti berapa? 0, karena ini sama, X-nya 5, Y-nya 5. Ya nggak? Oh iya, Bu. Kelihatan yang saya sharing ini? Nah, Ya, kalau nanti Anda punya DXZ, ya udah ini kan nggak sama. Berarti yang mana? Katanya kalau X tidak sama dengan Z, berarti nilainya 1. Ya udah ini 1. Kalau nanti katanya X sama dengan Z, berarti DXZ berapa? 0 dong. Ya nggak? Oh iya, Bu. Oh, Bu. Oke, bisa dipahami ya? Bu. Ya. Oke. Baik, itu ya. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Saya kembali ke ini. Nah, ada contoh lain di sini. Saya ingin Anda mencobanya dulu sebentar. 5 menit cukup ya? Cukup nggak 5 menit? Oke, di sini saya punya CAB. CAB itu apa? CAB itu isinya adalah fungsi-fungsi yang kontinu pada interval tertutup AB. Bisa dipahami? CAB adalah keluarga atau himpunan yang isinya adalah fungsi-fungsi yang kontinu pada domainnya, pada interval tertutup AB. Bisa dipahami? Banyak kan isinya ya CAB? Banyak ya? Fungsi apa yang kontinu pada interval tertutup tertentu? Banyak. Anda bisa buat fungsi kuadrat, kuadrat, fungsi fx sama dengan 2, kuadrat, ya kan? Banyak sekali. Nah, saya kasih nama CAB. Kemudian, didefinisikan fungsi D, D itu CAB cross CAB. Ingat, pada metrik itu dia cross X ya, bukan dari X ke R, bukan. Ini cross kenapa? Karena D itu kan domainnya X, Y kan, pasangan ya. Pasangan, ingat. Nah, jadi saya definisikan fungsi atau pemetaan D, CAB cross CAB bernilai real. Jadi daerah kodomennya bernilai real. Nah, definisi D-nya, definisi fungsi D-nya adalah DFG sama dengan, jadi untuk setiap F, G, elemen C, A, B, gitu ya harusnya ya. C, A, B. Didefinisikan DFG sama dengan maksimum dari mutlak Fx min Gx untuk setiap X elemen interval tertutup AB. Bisa dipahami ini definisi D ini? Bisa dipahami enggak? Belum, Bu. Oke, saya buka whiteboard dulu ya. Oke. Enggak. Oke. Ya. Misalkan tadi apa? DFG. DFG itu adalah maksimum dari mutlak Fx min Gx dengan X-nya elemen dari interval tertutup A, B. Oke, itu ya definisi D-nya tadi ya. Duh, ngeri ya. Ada gluduk. Insya Allah. Oke, marilah cuaca bersahabat. Apa maksud dari definisi ini? Jadi misalkan saya ambil contoh ya, supaya bisa dipahami. Tetapi ini harusnya berlaku untuk umum, tetapi
supaya untuk lebih memahami definisi D-nya, saya misalkan fungsi f(x) adalah x aja ya. Kemudian fungsi gx adalah fungsi x kuadrat. Ini misalkan ya teman-teman, ini hanya misalkan. Kemudian fungsi f dan g terdefinisi, fungsi f dan g terdefinisi pada interval tertutup. Saya misalkan dari -1 sampai 1, benar nggak terdefinisi dari -1 sampai 1? Bernilai real, ya kan? Ya nggak? Anggota domainnya -1 sampai 1 boleh ya? Saya hanya batasi itu. Oke. Nah, sekarang setiap X elemen di -1 sampai 1, kalau saya substitusikan ke fx ini, kalau saya mau cari ini, fx min gx sama dengan, Anda bisa ambil sembarang begitu ya. Ambil dulu aja, misalkan X-nya -1 begitu ya. Saya ambil X-nya sama dengan -1. Berarti saya punya apa? F -1 dikurangin G -1. Sama dengan berapa? F -1 berarti berapa? -1 ya. Dikurangi dengan G -1. -1 ini kuadrat berarti 1. 1. Berarti mutlak -2 atau sama dengan 2. Berarti untuk X sama dengan -1, saya punya mutlaknya ini selisihnya sama dengan 2. Dan seterusnya. Misal nanti Anda ambil X-nya sama dengan berapa? -setengah atau 0. Ya. Anda punya apa? F0 dikurangin G0 sama dengan berarti apa? 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Ya, berarti 0. Kemudian saya mau buat yang banyak biar nanti bisa sambil bisa Anda pahami. Berarti F1 dikurangin G1 berapa? 1. Satunya substitusikan ke sini loh. Dikurangin G1 berarti 1 kuadrat 1 ya. 1 kuadrat 1. Sama dengan berapa? 0 ya. 1 min 1 0 kan? Ya nggak? Ya. Dan seterusnya, tentunya tidak hanya -1, 0, 1 ya. Ingat, X-nya itu kata dia semua X di dalam A, B. Semua X di dalam -1, 1 gitu loh. Kemudian apa? Ini dikumpulkan 0, 2, ini tadi hasilnya dikumpulkan, masukkan ke sini, pilih yang maksimum. Nah, itulah DFG. Bisa dipahami? Berarti DFG-nya berapa? 2. Kalau untuk yang hanya -1, 0, 1 ya, seharusnya kan semua loh ya. Maksimum dari -1, 0, 1. Nanti Anda cari ya. 2. Sorry. 2, 0, 0, dan lain-lainnya ya. Anda cari yang maksimum nanti. Misalkan ini isinya yang lain di bawahnya 2, berarti maksimumnya adalah 2. Oh, berarti DFG saya 2. Bisa dipahami nih? Bisa ya? Insyaallah, Bu. Nah, sekarang saya kembali ke soalnya. Ya. Sebenarnya sih nggak harus serumit itu ya, cuman begini. Untuk memahami konteks definisi, terkadang kita perlu ilustrasi gitu. Seperti tadi ya, untuk memahami konteks definisi ini, terkadang tuh kita butuh seperti apa ya ini bentuknya gitu. Anda bisa ambil beberapa kasus. Tapi itu tadi hanya contoh salah satu kasus saja. Tetapi ingat di sini FG adalah umum ya. Nah, sekarang yang pertama dipenuhi nggak? Benar nggak DFG itu lebih besar sama dengan 0?
Iya, Kenapa? karena Mungkin nggak ini di dalam ini ada yang negatif? Ya nggak mungkin dong, ini kan mutlak. Dipilih yang maksimum dari nilai mutlak kan? Banyak kan nilai mutlaknya tadi? Iya. Berarti apa? DFG pasti lebih besar sama dengan 0 dong, ya nggak? Iya. Berarti ini jelas dipenuhi. Berdasarkan apa? Berdasarkan definisi definisi D, definisi D-nya. Nah, yang Mas, layarnya nggak kedua, kelihatan, Bu. ya, Layarnya nggak kelihatan. sebentar. Gimana? Layarnya nggak kelihatan, Bu. Layarnya hitam, Bu. Hah? Kenapa hitam? Sebentar. Ini tadi belum saya sharing ulang ya. Bentar. Tadi belum jadi di sharing ya. Bolak-balik ya, jadi bingung dia. Kelihatan sekarang? Sudah, Bu, kelihatan. Sudah, Bu. Kelihatan ya. Bolak-balik bingung. Komputernya bingung. Oke. Udah kelihatan ya? Saya ulang ya. Sudah. Iya, Bu. Tadi DFG itu maksimum ini kan sudah saya kasih ilustrasinya. Mungkin nggak Iya. DFG saya ini nanti nilainya negatif? Enggak. Tidak Enggak, ya, Bu. karena saya Enggak. mengambil nilai maksimum dari nilai-nilai positif, ya nggak? Positif. Nah, Iya, oleh Bu. karena itu jelas dipenuhi bahwa DFG itu lebih besar sama dengan 0. 0. Berdasarkan, nanti Anda kasih alasan berdasarkan definisi fungsi D. Oke, yang kedua. Ya. Apakah DFG sama dengan 0 dipenuhi jika dan hanya jika F sama dengan G? Iya. Berarti gimana ini? Jika dan hanya jika maksimum dari itu semua ya sama dengan 0. Maksimum dari ini akan bernilai 0 kalau apa teman-teman? Kalau di dalamnya ini isinya 0, 0, 0 ya kan? Iya. 0 semua, Iya, ya Bu. enggak? Jika Iya. dan Iya. hanya jika mutlaknya itu kan dia nggak mungkin negatif. Dia hanya mungkin ini yang saya lingkari ini hanya mungkin nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Kalau yang terambil saya maunya 0, berarti kan semuanya ini harusnya nilainya 0, ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Berarti apa? Jika dan hanya jika mutlak ini sama dengan 0 untuk setiap X elemen A, B. Gitu ya. Atau kalau ditulis gimana? Jika dan hanya jika berarti Fx min Gx sama dengan 0 untuk setiap X-nya. Ini yang paling penting ya. Untuk setiap X elemen AB ini yang paling penting. Nggak boleh terlupakan. Nah, ini akan 0 kalau Fx sama dengan Gx. Masih untuk setiap X elemen A, B ya. Iya. Ya nggak? Nah, Iya, Bu. semua Fx sama dengan Gx. Berarti apa? Ya udah, berarti F-nya sama dengan G dong. Ya kan? Anda punya semua nilai Fx sama dengan nilainya Gx untuk semua X manapun pada domain. Berarti apa? Ya berarti ya kedua fungsi itu sama, ya kan? Iya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, syarat yang kedua dipenuhi. Sekarang syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dipenuhi enggak?
Sama nggak DFG sama dengan DGF? Sama nggak DFG sama dengan DGF? Sama. Sama. Karena apa? Karena mutlak ini dibalik-balik sama. Ini dipenuhi gitu ya. Dipenuhi sebab mutlak fx min gx ini sama dengan mutlak gx min fx. Oke, bisa dipahami tuh? Bisa. Ya. Untuk setiap x elemen A, B. Sehingga ini. Oke lah. Nah, sekarang yang nomor 4. Dipenuhi enggak kata samaannya? Yang keempat, DFG kurang dari sama dengan saya ambil, harusnya tadi di sini ambil sembarang F, G, H, elemen CAB ya. Sebelum nomor 1 begitu ya harusnya ya kalimat pembuktiannya. Bukti, ambil sembarang fungsi-fungsi F, G, H di dalam elemen CAB. Nah, ini harusnya yang keempat DFG kurang dari sama dengan DFH ditambah DHG. Oke, dipenuhi enggak? Ini dipenuhi, sebab apa? Berdasarkan sifat nilai mutlak, gitu kan? Fx min Gx kurang dari sama dengan, atau ini Anda tulis dulu, gini deh, sama dengan Fx min Hx ditambah Hx, gitu kan? Dikurangi Gx. Kurang. Nah, ini kurang dari sama dengan apa? Mutlak Fx min Hx ditambah mutlak Hx min Gx. Nah, ini berlaku untuk setiap X elemen A, B. Nanti Anda tulis di sampingnya atau sebelum Anda uraikan ini boleh Anda tulis di sini ya. Untuk setiap X elemen AB gitu ya. Berlaku gitu. Oke. Ya, bisa dipahami nih teman-teman. Mudah-mudahan cara-cara saya bermanfaat ya. Mudah-mudahan kelihatan. Kalau Anda sambil mendengarkan dan sambil menyaksikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, berarti semua aksioma 1, 2, 3, 4 terpenuhi. Berarti benar bahwa CAB terhadap D ini merupakan ruang metrik. Oke. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai contoh 1, 2, dan 3? Ada nggak? Enggak. Jadi terkadang itu definisi metrik, definisi D itu kita nggak perlu menghitung ya. Kita hanya perlu pemahamannya aja. Kita nggak perlu tahu fungsi FG-nya itu yang mana ya. Yang nggak perlu tahu, yang penting FG itu adalah anggota dari fungsi yang kontinu pada A, B. Nggak tahu nanti fungsi yang kayak mana. Gitu kan ya? Iya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jangan dingin-dingin. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Bisa dilihatin slide-slide sebelumnya nggak, Bu? Mau di screenshot, Bu. Belum screenshot tadi, Bu. Nanti saya share ya. Filenya nanti saya share. Oret-oretannya soalnya, Bu. Oret-oretannya belum Aduh, sampai. oret-oretannya ya udah hilang. Wah. Nanti kan ada rekamannya ya. Nanti saya share rekamannya, tenang aja. Oh ya, Bu. Terima kasih. Nanti saya share rekamannya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Nggak ada, Bu. Cukup? Cukup. Anda coba tolong kerjakan ini dulu sebentar, 5 menit deh. Ini sifatnya hampir sama seperti contoh 3 barusan. Silakan, kalau saya punya CAB lagi nih, fungsi yang kontinu pada AB, kemudian saya definisikan D dengan definisinya ini, ya, integral
Dari mutlak fx min gx untuk setiap fg-nya elemen CAB. Ya, jadi sekarang definisi DFG-nya ini. Tolong Anda tunjukkan bahwa dia merupakan ruang metrik. Kalau Anda mau maju ke depan boleh. Anda kerjakan di apa ya? Anda pakai apa? Pen boleh atau pakai whiteboard digital? Anda coret-coret nanti Anda share sama saya, boleh? Hujan Dede, nggak jadi berenang. Udah berhenti yo. Bukan? Nggak dingin kok. Enggak. Kan udah mati AC-nya. Oke, udah belum? Sudah belum? Bisa nggak? Kamu enggak, kawan-kawan? Jangan tidur loh ya. Enggak. Nanti nggak ada suara atau tidur.
Ya, ini udah asar ya. Teman-teman bisa nggak jadi coba Anda kerjakan dulu ya. Saya rasa itu dulu ya, teman-teman. Iya, Bu. Ada Iya, Bu. pertanyaan? Materi nanti saya share ya. Oke, nanti file materi dan rekaman akan saya share di Google Classroom. Kemudian nanti tugas akan saya tambah ya, teman-teman. Tetap berlatih. Silakan nanti cari referensi. Nanti saya referensi yang ada di saya dalam bentuk file nanti saya share. Tetapi yang saya punyanya ada beberapa yang maksudnya dalam buku saya tidak bisa share ya. Yang bisa saya share mungkin nanti buku yang e-book ya, nanti saya share di Google Classroom. Baik, terima kasih. Saya rasa itu dulu ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Silakan berlatih dan belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.